Selamat pagi anak-anak, salam sehat semuanya ya. Berikut ini Ibu akan membuat video pembelajaran. Ibu akan membahas mengenai persamaan eksponen yang telah kita pelajari 2 minggu sebelumnya. Kalian sudah berdiskusi mengenai banyak soal mengenai persamaan eksponen, tetapi masih ada beberapa soal yang Ibu akan bahas kembali, menjawab dari beberapa pertanyaan pada ruang diskusi minggu lalu. Nah, kita akan bahas contoh-contoh soal persamaan eksponen ya, baik dari pertemuan sebelumnya maupun pertemuan yang terakhir minggu lalu. Ini Ibu akan bahas beberapa contoh soal ya. Pertanyaannya adalah menentukan himpunan penyelesaian ya. Yang pertama, itu ada soal yang berbentuk fungsi pangkat fungsi sama dengan fungsi pangkat fungsi. Ingat, ini adalah bentuk yang merupakan persamaan eksponen yang fungsi. Ingat, untuk membahas persamaan eksponen yang berbentuk fungsi pangkat fungsi, hati-hati karena banyak sekali persyaratannya. Kemarin banyak yang menjawab hanya menyamakan bilangan pokoknya saja terus kemudian selesai. Ternyata itu salah karena ada beberapa tahap yang bisa diselesaikan pada saat kita menemukan soal yang berbentuk seperti ini ya. X plus 1 pangkat 2x min 6 sama dengan 2x plus 1 pangkat 2x min 6. Nah, di sini pangkatnya sudah sama, berarti kita tinggal menyamakan bilangan pokoknya saja, yaitu yang pertama x plus 1 sama dengan 2x plus 1, 2x nya pindah ke kiri jadi min 2x, satunya pindah ke kanan jadi min 1, sehingga hasilnya min x sama dengan 0 atau x sama dengan 0. Nah, langkah yang kedua yaitu pangkatnya kita bikin sama dengan 0, karena semua yang berpangkat 0 itu nilainya 1 ya. Maka syarat kedua, pangkatnya kita bikin sama dengan 0, jadi 2x sama dengan 6, maka x nya sama dengan 3. Tetapi masih harus kita cek, yaitu masukkan ke fungsi pokoknya yaitu x plus 1, angka 3 dimasukkan, jadi 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, nilainya adalah positif ya. Sedangkan kalau dimasukkan ke 2x plus 1, nilainya juga positif. Karena nilainya positif, maka ini memenuhi. Tapi kalau ininya negatif ya, nilainya negatif, berarti ini tidak memenuhi. Sehingga karena ada dua yang memenuhi, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 3, maka himpunan penyelesaiannya ya. Kemarin ada yang nanya apakah perlu pakai himpunan penyelesaian. Nah, kalau pertanyaannya memang himpunan penyelesaian, ya kita bikin himpunan penyelesaian, yaitu x yang pertama yang memenuhi 0 dan x yang kedua yang memenuhi adalah 3. Oke, ini adalah contoh suatu fungsi pangkat fungsi di mana yang sama adalah pangkatnya tapi bilangan pokok fungsinya berbeda. Nah, sekarang kita balik contoh yang kedua ya. Fungsi pokoknya sama tapi pangkatnya berbeda. Nih, contoh yang kedua. Nah, tahap yang pertama kita samakan dulu pangkatnya, yaitu x kuadrat sama dengan 2x. Kalau pangkatnya udah sama, pasti ini juga sama. Sehingga x kuadrat sama dengan 2x, pindah ke ruas kiri, x kuadrat min 2x sama dengan 0. Maka kita faktorkan, yaitu x dikali x min 2 sama dengan 0. Maka x yang pertama yang berlaku 0 dan x yang kedua yang berlaku adalah 2. Itu adalah syarat pertama. Nah, syarat kedua yaitu fungsinya kita bikin fungsi pokok, ini namanya fungsi pokok, kita bikin sama dengan 1. Maka 4x sama dengan 1 plus 3, 4x sama dengan 4, maka x nya sama dengan 1 ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga yaitu kita bikin fungsi pokoknya sama dengan 0, maka 4x min 3 sama dengan 0, 4x sama dengan 3, x nya sama dengan 3/4. Kita masukkan ke pangkatnya yaitu x kuadrat, 3/4 dikuadratin 9/16, nilainya positif atau lebih besar dari 0. Masukkan ke pangkat yang sebelah kanan yaitu 2x, 2 kali 3/4 sama dengan 6/4, ini juga lebih besar dari 0. Karena ini semuanya lebih besar dari 0, maka x 3/4 memenuhi.
Syarat yang keempat yaitu 4x min 3 kita bikin sama dengan min 1. Sehingga nilainya 4x sama dengan min 1 plus 3, atau 4x sama dengan 2, x sama dengan 2/4 atau setengah. Kita masukkan ke pangkatnya, setengah dikuadratin 1/4, kemudian pangkat yang kedua 2x, 2 kali setengah 1. Ternyata di sini tidak sama-sama ganjil, karena persyaratannya kalau kita bikin menjadi min 1, fungsi pokoknya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oleh karena itu setengah tidak memenuhi, sehingga yang memenuhi adalah yang tadi, yaitu ada 0, kemudian 3/4, tadi juga ada 1, kemudian ada 2 nih. Nah tadi ya, ini ada 0, ada 2, ada 1, kemudian ada yang memenuhi lagi adalah 3/4, sehingga kita bikin himpunan penyelesaiannya 0, 3/4, 1, dan 2, diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Oke. Nah, itu adalah contoh fungsi berpangkat fungsi. Hati-hati karena kemarin pada saat Anda mengerjakan banyak yang hanya menyamakan pangkatnya saja, atau hanya menyamakan bilangan pokoknya saja selesai, padahal tahapannya masih panjang. Oke. Sekarang contoh yang ketiga, yaitu bentuk suatu persamaan pokok yang nantinya diselesaikan dengan bentuk persamaan kuadrat. Apa itu bentuk seperti itu ya? Contohnya seperti ini, 9 dipangkatkan x kuadrat min 3x plus 1 ditambah 9 dipangkatkan x kuadrat min 3x sama dengan 20 dikurangi 10 kali 3 pangkat x kuadrat min 3x. Ini adalah contoh soal yang kalian kerjakan 2 minggu yang lalu. Maka kita akan ubah 9 itu jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan x kuadrat min 3x plus 1 ditambah 9 juga kita ganti jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan x kuadrat min 3x sama dengan 20 min 10 dikali 3 pangkat x kuadrat min 3x. Nah, bentuk ini bisa kita uraikan jadi 3 pangkat 2 kali x kuadrat min 3 kemudian dikali 3 pangkat 2. Ingat, ini adalah bentuk pangkat ya, dimana ini bisa diuraikan kalau sini plus ya, maka kita bikin menjadi perkalian tapi pangkatnya kan sama-sama dijumlah ya. Kemudian ini juga sama, 3 pangkat 2 tetap, ini juga sama. Oke. Nah, sekarang kalau ada 2 di depan bisa kita tukar di belakang seperti ini juga boleh. Ini juga sama, 2 di depan kita tukar jadi di belakang. Mengapa? Karena kita akan memisahkan. Memisahkannya adalah 3 pangkat x kuadrat min 3x itu dengan suatu bentuk variabel yang lain, misalnya A boleh, Y boleh, P boleh, terserah kalian. Nah, Ibu ganti di sini permisalannya adalah A, maka ini adalah 9 dikali A kuadrat ditambah ini A dikuadratin sama dengan 20 min 10, ini adalah A. Sehingga kalau kita pindah ruas, ini 9A kuadrat tambah A kuadrat 10A kuadrat, ini min 10A pindah ke kanan jadi plus 10A, ini 20 pindah ke kiri jadi min 20 sama dengan 0. Kalau kita bagi 10 semua, maka hasilnya adalah A kuadrat plus A min 2 sama dengan 0, sehingga kita mempunyai bentuk persamaan kuadrat. Kita faktorkan, yaitu A plus 2 dikali A min 1, sehingga hasil A yang pertama min 2, sedangkan A yang kedua 1. Apakah sudah selesai seperti ini? Belum ya, karena kita ditanyakan nilai X nya. Nah, kembalikan ke permisalan ya, kembalikan ke permisalan, yaitu A nya kita isi min 2 di sini dan A nya kita isi 1. Oke. Pada saat diisi min 2, nih A nya pasti tidak memenuhi. Karena apa? Semua bilangan yang dipangkatkan itu tidak mungkin hasilnya negatif ya, walaupun bilangan pokoknya min misalnya ya. Nah, kalau dipangkatkan itu nggak mungkin hasilnya adalah min, maka yang ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah yang kedua, yaitu 3 dipangkatkan x kuadrat min 3x sama dengan 1. 1 kita ubah menjadi 3 pangkat 0, sehingga pangkatnya kita samakan, x kuadrat min 3x sama dengan 0, maka x dikali x min 3 sama dengan 0, maka x nya yang pertama yang bernilai 0,
yang kedua adalah 3, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 3. Nah, itulah bentuk persamaan eksponen yang kita ubah dalam bentuk persamaan kuadrat. Oke, bentuk yang lain lagi ya. Bentuk yang lain lagi ya. Saya bikin contoh yang keempat. 3 dipangkatkan 2x plus 2 ditambah 8 dikalikan 3 pangkat x min 9 sama dengan 0. Ya, ini kita pecah jadi 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 2 plus ini tetap sama. Kemudian kita misalkan 3 pangkat x itu adalah a. Jika ini adalah 9a kuadrat plus 8a min 9 sama dengan 0. Nah, bentuk ini agak susah memfaktorkannya. Maka kita menggunakan rumus ABC. Masih ingat ya? Yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya yang mana? B-nya yang 8. Berarti min 8 plus minus akar 8 kuadrat min 4. A-nya adalah 9. C-nya adalah min 9. Sehingga hasilnya adalah, ini masih per lagi ya, per 2A. A-nya 9. Sehingga hasilnya min 8 plus minus akar 64 tambah 4 kali 9 kali 9. Ini min kali min jadi plus. Di sini 36 kali 9 itu 324 per 18. 64 tambah 324 itu adalah 388. Kita sederhanakan akarnya karena 388 itu adalah 4 kali 97. Maka kalau di akar menjadi 2 akar 97. Yang min 8 sama 18 tetap ya, per 18. Kemudian kita semua bagi 2 nih, sehingga di sini adalah min 4 plus minus akar 97 per 18 nya bagi 2 9. Nah, apakah selesai sampai di sini? Ternyata tidak, karena tadi kita memisalkan 3 pangkat x itu a. Ya, kita kembalikan ke permisalan, yaitu 3 pangkat x sama dengan min 4 plus akar 97 per 9. Ibu ambil plus ya. Kemudian kalau ambil min, pasti nggak memenuhi. Kenapa? Karena hasilnya 3 pangkat x, nanti hasilnya min 4 dikurangi akar 97 min lagi. Min dibagi plus hasilnya min. Tadi dibahas kalau suatu bilangan berpangkat, tidak mungkin hasilnya min. Maka ini tidak memenuhi, tidak kita ambil. Yang kita ambil adalah yang plus. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. 3 dipangkat x hasilnya min 4 plus akar 97 per 9. Waduh, 3 pangkat berapa nih yang hasilnya seperti ini? Nah, kalau misalnya 3 pangkat x sama dengan, nah seperti tadi tuh, 3 pangkat 0 nih, 1 diganti. Nah, gampang nyarinya. Tapi, ini bentuknya seperti ini. Nah, berapa ini? Nah, kalau Anda tidak bisa menghitung nilai pangkat, maka kita akan ubah ke bentuk log namanya. Ya, logaritma. Nah, setelah nanti persamaan eksponen, Anda akan membahas mengenai materi logaritma. Nah, cara menuliskannya adalah x sama dengan, nah ini bilangan pokoknya 3 ditaruh di atas, 3 log, nah ini hasilnya yang ini, min 4 plus akar 97 per 9. Tidak usah kita cari nilainya ini berapa, sehingga mencari x-nya kita ubah ke dalam bentuk log, ya. Nah, nanti pembahasan mengenai log sendiri setelah persamaan eksponen ada, yaitu mengenai persamaan logaritma. Tadi yang min nggak memenuhi ya. Nah, mungkin ada yang masih bingung logaritma ya. Misalnya ibu ambil contoh ya. 2 dipangkatkan 3 berapa? Pasti 8 kan? Nah, kita bisa menuliskan bahwa 3 itu sama dengan 2 log 8. Nah, sehingga pada saat kita mau mencari x tadi, maka ini kan pangkat nih, x sama dengan, nah bilangan pokoknya 2. Ini bilangan pokoknya adalah 3. Jadi 3 log, ini hasilnya. Nah, tadi kan hasilnya 8. Jadi 2 pangkat 3 sama 8, maka 3 itu sama dengan 2 log 8. 3 pangkat x sama dengan min 4 plus akar 97 per 9, maka x sama dengan 3 log min 4 plus akar 97 per 9. Nah, inilah jawaban untuk menentukan nilai x. Ini banyak yang kemarin masih belum bisa menentukan nilai x-nya. Ya. Begitulah pembahasan Ibu mengenai persamaan eksponen.
Nah, setelah ini kalian akan belajar mengenai pertidaksamaan eksponen. Cara mengerjakannya sama dengan persamaan eksponen, tetapi perlu kalian tahu dasar-dasar bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan. Misalnya Ibu ambil satu contoh, nanti Anda akan memenuhi misalnya contoh bentuk seperti ini, 2x min 1 lebih besar dari x plus 3. Nah, kalau menyelesaikan bentuk pertidaksamaan seperti ini, ya tinggal x-nya kita pindah ruas, yaitu 2x min x lebih besar dari 3 tambah 1. Maka x lebih besar dari 4. Selesai kalau bentuk pertidaksamaan seperti ini. Contoh yang kedua, bentuk pertidaksamaannya adalah kuadrat. X kuadrat min 2x lebih kecil dari 3. 3 kita pindah ruas ke min 3. Jadi lebih kecil, ini karena kita pindahkan, maka di sini adalah 0. Nah, karena ini bentuk pertidaksamaan kuadrat, kita faktorkan dulu, kita bikin sama dengan 0. Ini adalah pemfaktorannya x min 3 dikali x plus 1, sehingga kita bisa menentukan nilai x yang pertama 3, nilai x yang kedua min 1. Nah, perlu kalian ingat cara menyelesaikannya. Kalau persamaan selesai seperti ini, x1 dan x2. Tapi kalau di sini ada tanda pertidaksamaan lebih kecil, maka diingat-ingat. Kalau tandanya lebih kecil, pasti penyelesaiannya di antara. Di antara apa? Di antara yang kecil dan yang besar, yaitu di antara min 1 dan 3. Nah, x-nya taruh di tengah, kamu kasih tanda lebih kecil, lebih kecil. Artinya membacanya min 1 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 3. Itulah bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Kalau di sini bentuk pertidaksamaannya lebih kecil. Nah, Ibu akan berikan bentuk yang pertidaksamaan kuadratnya lebih besar. Di sini pakai lebih besar sama dengan. Cara menyelesaikannya sama. 4x-nya kita pindah ke kiri. Satunya kita pindah ke kiri juga. Sehingga hasilnya x kuadrat min 4x. Karena 1 kurangi 1, 0. Lebih besar sama dengan 0. Kalau kita bikin sama dengan 0 dulu, pemfaktorannya adalah x dikali x min 4. Maka x yang pertama 0, x yang kedua 4. Terus gimana penyelesaiannya? Karena kita soalnya pertidaksamaan lebih besar sama dengan. Nah, kalau tandanya lebih besar atau sama dengan, nih, maka penyelesaiannya menggunakan kata atau. Apa sih Bu menggunakan kata atau? Kata atau itu seperti ini, yaitu kita udah dapat dua nilai x kan, yaitu 0 sama 4. Maka yang pertama penyelesaiannya adalah x lebih kecil sama dengan 0. Pakai sama dengan karena di sini soalnya juga pakai sama dengan. X lebih kecil sama dengan 0. Nih. Atau nah, yang kedua adalah x lebih besar sama dengan 4. Jadi, Anda ingat-ingat kalau tandanya lebih besar pakai menggunakan kata atau. Tapi kalau tandanya lebih kecil menggunakan di antara. Jadi x-nya ditaruh di tengah, di antara yang kecil sama yang besar. Kalau lebih besar tadi menggunakan atau, yaitu yang pertama x lebih kecil sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan 4. Demikianlah Ibu bahas mengenai persamaan eksponen dan penyelesaian pertidaksamaan. Nanti kalian akan melanjutkan ke bentuk pertidaksamaan eksponen. Nah, kebetulan ini yang contoh Ibu masih bisa difaktorkan ya. Kalau nanti Anda mempunyai soal yang tidak bisa difaktorkan, ya kita menggunakan rumus ABC. Baik, itu saja pembahasan Ibu mengenai persamaan eksponen. Nanti kalian akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pertidaksamaan eksponen. Selamat pagi dan salam sehat, semangat terus belajar.